Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru. Kali ini kita akan membuat tutorial tentang menuliskan soal pada template Microsoft Word. Karena kita akan menggunakan IOCBT dalam ujian. Jadi soalnya kita buat dalam menggunakan Microsoft Word saja. Tentunya dengan cara-cara yang mudah seperti biasa ketika kita membuat soal. Namun ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Mari kita lihat caranya berikut ini. Yang pertama, karena kali ini kita akan membuat soal pilihan ganda atau multiple choice. Silakan dibuka Microsoft Word-nya, lalu kita ketik multiple choice terlebih dahulu. Berikutnya kita enter satu kali, ya, kita enter satu kali untuk membuat nomor soal. Nah, ingat harus diawali dengan multiple choice karena bentuk soal kita adalah pilihan ganda. Lalu kita enter untuk memberikan jarak satu kali, memberikan jarak satu spasi maksudnya. Lalu kita buat penomoran satu titik spasi. Perlu diperhatikan di dalam penomoran soal kita harus menggunakan format bullet and numbering. Jadi dipastikan bullet and numbering ini aktif. Jika tidak nanti tidak akan terbaca. Kalau hanya begini saja, ini perhatikan ini tidak aktif. Berarti harus kita aktifkan dengan cara satu titik spasi. Ya, maka otomatis numberingnya akan aktif seperti ini. Nah, berikutnya kita ketikkan soal yang pertama. Misalnya seperti ini. Kalau sudah kita ketik pertanyaannya, kita tekan enter satu kali. Nah, maka di bawahnya akan muncul secara otomatis nomor 2 karena ini bagian dari numbering yang sudah kita buat tadi. Maka kita kembalikan kursornya ke atas ini, lalu kita tekan enter satu kali. Nah, berikutnya akan muncul penomoran baru lagi, dan ini kita hapus. Kita jadikan opsi jawabannya A titik spasi. Ya, ingat untuk opsi jawaban juga harus berupa numbering. Perhatikan ketika kita mengetik A titik spasi, ya, maka di sini formatnya langsung berubah menjadi bullet numberingnya aktif. Kita buat saja misalnya, kemudian kita enter, langsung jadi B, kemudian jadi C, nah, ini contoh untuk 4 opsi jawaban. Berikutnya kita enter satu kali lagi. Nah, dengan beranggapan kita membuat opsi jawaban adalah hanya sampai D, maka kita hapus E-nya kita hapus. Lalu kita ganti dengan jawaban huruf besar A-2 spasi. Nah, ini kita ketik jawaban kita. Misalnya jawabannya adalah C, maka ans.2 C. Maaf, ans.2 spasi C. Jadi yang tidak boleh lupa adalah di sini antara ans dan titik 2 itu nggak pakai spasi, lalu setelah titik 2 harus menggunakan spasi. Nah, setelah ini kita tekan enter satu kali untuk memberi jarak.
atau batas bahwasannya akan ada soal berikutnya atau memberi batas soal nomor 1 dan soal nomor 2. Berikutnya kita buat soal nomor 2. Misalnya seperti ini nomor 1. Lalu kita tekan enter. Akan muncul otomatis nomor 3. Kita kembalikan kursornya ke atas. Kita tekan enter 1 kali. Kita hapus. Kita buat lagi A. Misalnya seperti ini. B, kita enter lagi. C, kita enter lagi. Nah, kita anggap saja ini 4 opsi. Kita kasih jawaban ans titik 2 spasi. Ingat harus pakai spasi, tidak boleh tidak pakai spasi antara ans titik 2 dan opsi jawaban, misalnya adalah C. Kemudian setelah ini kita enter agar ada jarak di antara kita, ada jarak antara aku dan kamu. Maksudnya antara jarak soal di atas dengan yang di bawahnya. Next, kita buat soal nomor berikutnya. Bagaimana caranya kalau soal itu bergambar, ya? Soal yang bergambar, maka kita buat seperti ini. Perhatikan gambar yang merupakan fungsi hati adalah 2. Nah, kita buat enter, lalu kita tekan enter, lalu ada muncul nomor berikutnya, kita kembalikan ke atas, kita enter lagi. Nah, di sini kita buat spasi 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita enter aja. Taruh di sini, kita enter 1 lagi. Kita hapus lagi, kita insert gambarnya. Kita insert gambarnya. Misalnya kita akan cari gambar berikut ini. Nah, misalnya nih. Nah, misalnya seperti ini gambarnya. Kita atur, lalu jangan lupa sampai di sini kita enter, kita hapus n-nya, kita ketik ans titik 2 spasi d. Nah, bagaimana kalau di setiap opsi juga ada gambar? Maka kita hapus, ya contohnya seperti ini. Nah, ini A, kita insert gambar B, kita insert lagi dan seterusnya. Ya, kita insert gambar dan seterusnya. Kemudian ada beberapa prasyarat atau syarat-syarat ketika kita membuat soal di sini. Yang perlu diingat adalah
soal akan diacak. Jadi ada kemungkinan setiap siswa akan tampil nomor yang berbeda-beda dari setiap soal yang sudah kita buat. Jadi soal itu akan diacak penomoran maupun opsi jawabannya. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin menggunakan satu teks, sebuah teks sebagai soal, maka setiap teks itu harus diikutkan dari setiap soal, ya, tidak boleh hanya satu teks saja lalu dijadikan beberapa soal. Nah, begitu juga kalau akan ada gambar yang akan dijadikan menjadi beberapa pertanyaan, maka gambar itu harus kita masukkan dari setiap soal. Jadi tidak bisa hanya satu kali saja lalu kita jadikan beberapa soal dari gambar tersebut. Kemudian ya, sepertinya itu teknik penulisan soal. Kemudian setelah soal selesai, maka kita simpan file save as di sini. Misalnya saya simpan di sini. Jangan lupa kita pilih, kita ketik mata pelajaran biologi kelas 10 nama guru. Ya, nama guru kita ganti dengan nama Bapak Ibu. Lalu save as type-nya di sini kita ganti atau kita pilih dengan RTF, Rich Text Format. Kita save. Nah, kira-kira seperti itu bentuk soalnya Bapak Ibu. Silahkan dilengkapi. Terima kasih, semoga bermanfaat.